Ada satu jenis pengalaman yang hampir semua orang pernah melaluinya, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana menghadapinya dengan tenang. Direndahkan, diremehkan, dianggap tidak mampu, dinilai hanya dari permukaan. Dan yang paling mengganggu, bukan hanya kata-kata mereka, tetapi bagaimana kata-kata itu menempel dalam pikiran, lalu membentuk keraguan dalam diri sendiri. Jika kamu sedang menyimak video ini, kamu tidak sampai di sini karena kebetulan. Mungkin kamu baru saja mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Mungkin kamu pernah dilihat rendah oleh rekan kerjamu. Atau mungkin, kamu sudah mencoba memahami bagaimana bersikap dewasa di tengah dunia yang tak selalu memberi penghargaan pada niat baik. Apapun alasanmu, kamu sudah mengambil langkah pertama yang tepat. Kamu tidak mencari pelampiasan. Kamu mencari ketenangan. Dan itu adalah permulaan yang langka. Stoicisme mengajarkan kita satu prinsip dasar yang sangat sederhana, tapi sangat kuat. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Tapi kamu sepenuhnya memiliki kuasa atas cara kamu merespons. Bukan hanya secara lisan, tapi juga secara batin. Karena di dunia ini, kekuatan sejati bukanlah membalas dengan keras, tapi memilih untuk tetap berdiri tegak saat dunia mencoba menjatuhkan. Bayangkan seseorang berkata padamu, kamu tidak cukup pintar untuk itu. Atau, kamu cuma segitu kemampuannya? Kata-kata itu seperti tusukan kecil yang tak terlihat, tapi perihnya bisa bertahan lama. Namun saat kamu membiarkan dirimu terombang-ambing oleh semua itu, kamu sedang memberikan kendali kepada mereka. Dan ketika kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri, kamu juga kehilangan arah tujuanmu. Disinilah sikap pertama dari filosofi Stoik hadir, mengamati tanpa langsung bereaksi. Reaksi adalah sesuatu yang instan. Ia keluar tanpa jeda. Tapi pengamatan memberi ruang bagi pemahaman. Ketika seseorang berkata meremehkan, berhentilah sejenak. Dengarkan. Tapi jangan langsung menilai atau merespons. Tanyakan pada dirimu, apakah ini mencerminkan siapa aku? Atau ini hanya cermin dari luka dalam dirinya? Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu manusia, tapi cara mereka menilainya. Artinya, bukan kalimat merendahkan itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan tafsiran kita terhadap kalimat itu. Jika kamu memilih untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang tak berarti, maka efeknya akan berhenti di telinga, tidak sampai ke hati. Ini bukan tentang bersikap dingin. Ini tentang melindungi ketenangan. Karena ketenangan, bagi seorang Stoik, adalah pondasi dari semua keputusan bijak. Kemudian kita masuk pada sikap kedua, yaitu memisahkan identitas dari penilaian orang lain. Seringkali, kita merasa terluka bukan karena apa yang dikatakan, tapi karena kita takut itu benar. Kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri berdasarkan opini yang datang dari luar. Padahal, opini itu tidak selalu jujur. Tidak selalu adil. Dan yang pasti, tidak selalu penting. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, menulis dalam catatannya sendiri bahwa pendapat orang lain hanyalah gema dari jiwa mereka. Kalau seseorang merendahkanmu, itu bukan karena dia tahu siapa kamu, tapi karena ia sedang menunjukkan siapa dirinya. Dan kamu tidak harus ikut masuk ke dalam kekacauan itu. Identitasmu dibangun dari apa yang kamu lakukan secara konsisten, bukan dari satu komentar buruk yang kamu dengar. Maka ketika ada yang meremehkanmu, berhentilah sejenak. Bukan untuk meragukan diri, tapi untuk menguatkan arah. Tanyakan, apakah yang dia katakan benar? Jika iya, perbaiki. Tapi jika tidak, lewati. Membela diri bukan satu-satunya bentuk kekuatan. Kadang, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk tidak menganggap sesuatu sebagai masalah. Kita lanjut pada sikap ketiga, yang lebih dalam, jadikan kata-kata merendahkan sebagai alat refleksi, bukan luka yang dibawa terus-menerus. Kamu bisa memilih untuk merasa hancur. Atau kamu bisa memilih untuk menjadikannya cermin. Kadang-kadang, orang yang meremehkan kita tidak sepenuhnya salah. Ada kalanya mereka menangkap sisi kita yang memang lemah, tapi kita terlalu sibuk menutupinya. Maka ketika kritik datang, kamu bisa menolak emosi negatifnya, tapi tetap menyerap pelajaran di dalamnya. Jika kamu sedang diremehkan karena kamu terlihat diam, tidak banyak bicara, maka tanya dirimu, apakah diamku memang karena ketidaktahuan, atau karena aku sedang belajar? Kalau kamu memang belum cukup tahu, maka tidak ada salahnya belajar. Tapi jika diammu adalah ketenangan yang disengaja, maka kamu sedang berada di jalur yang tepat. Karena orang yang diam, bukan berarti kalah. Bisa jadi,
Dia sedang membangun sesuatu yang tak terlihat oleh mereka yang hanya melihat permukaan. Itulah mengapa menjadi stoik bukan berarti menjadi keras, apatis, atau tidak punya perasaan. Tapi justru sebaliknya. Stoik adalah tentang menjadi sadar. Sadar bahwa emosi harus dikelola, bukan dipendam. Sadar bahwa tindakan harus diarahkan oleh akal, bukan oleh ledakan sesaat. Kalau kamu pernah merasa ingin membalas semua kata yang meremehkanmu, berhenti sejenak dan pikirkan ini. Apa yang akan kamu menangkan setelah itu? Apakah mereka akan benar-benar berubah? Apakah luka dalam dirimu akan sembuh setelah membalas? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Karena kemenangan sejati bukan ketika mereka berubah pendapat. Tapi ketika kamu tidak lagi terpengaruh oleh pendapat itu. Banyak orang merasa harus membuktikan dirinya setelah diremehkan. Mereka terjebak dalam pembuktian berbasis ego. Tapi kamu tidak harus berada di jalur itu. Ada cara yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih elegan. Kita akan bahas cara itu lebih dalam di bagian kedua nanti, yaitu bagaimana membalas bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Tindakan yang tidak hanya merespons hinaan, tapi juga membangun dirimu sendiri dalam prosesnya. Sebelum masuk ke sana, mari kita ringkas apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Pertama, bahwa kamu punya pilihan untuk tidak langsung bereaksi. Kedua, bahwa penilaian orang lain bukan definisi dari siapa kamu. Dan ketiga, bahwa setiap ejekan bisa menjadi bahan bakar refleksi jika kamu melihatnya dari sudut yang tepat. Jika kamu pernah mengalami perlakuan yang meremehkan dan sedang mencoba keluar dari bayang-bayang itu, kamu sedang berada di jalur yang tepat sekarang. Bukan jalur balas dendam, tapi jalur kesadaran. Jalur yang mungkin sepi, tapi penuh arah. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat yang kamu pilih hari ini sebagai pegangan. Bisa sesederhana "aku cukup", atau "aku tidak didefinisikan oleh kata orang". Kalimat itu akan jadi penanda bahwa kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang lebih kuat. Dan bila kamu merasa video ini menyentuh bagian dalam dirimu yang selama ini diam, tetap bersama kami. Di bagian kedua nanti, kita akan masuk pada bagaimana bertindak tanpa menjatuhkan. Bagaimana tetap berkarya tanpa perlu menjelaskan siapa diri kita. Dan bagaimana menunjukkan kekuatan bukan dari volume suara, tapi dari keteguhan langkah. Karena di Stoik Z, kita tidak diajarkan untuk membalas dunia yang kasar. Kita diajarkan untuk tetap menjadi manusia yang utuh, bahkan ketika dunia tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Lanjut ke bagian 2, dan lihat bagaimana elegansi itu sebenarnya tumbuh dari tindakan, bukan dari klarifikasi. Ketika kamu memutuskan untuk tidak langsung bereaksi atas ucapan merendahkan, itu bukan akhir dari perjalanan. Justru disitulah babak baru dimulai. Babak ketika kamu memutuskan untuk menjadikan hinaan sebagai batu loncatan. Bukan untuk sekadar membungkam mereka yang meremehkanmu, tapi untuk membentuk dirimu sendiri menjadi pribadi yang kuat tanpa kebisingan. Disinilah filosofi Stoik memberikan senjatanya yang kedua, diam, lalu bertindak. Jika kamu masih bersama kami sampai titik ini, artinya kamu tidak mencari pelampiasan emosional. Kamu sedang berproses, perlahan tapi pasti, menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan proses itu tidak akan pernah ditemukan dalam keramaian pembuktian. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kesadaran, dalam tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Mari kita mulai dengan sikap keempat dalam menghadapi orang yang meremehkan, berbuat tanpa banyak bicara. Marcus Aurelius menyampaikan dengan sangat sederhana dalam catatannya, jangan mengumumkan bahwa kamu sedang berubah. Lakukan saja perubahan itu. Kalimat ini terdengar sangat biasa. Tapi di balik kesederhanaannya, ada satu kekuatan besar. Bahwa kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Dunia akan melihatnya dari cara kita berjalan. Ketika kamu sedang membangun sesuatu, tetaplah bekerja dalam diam. Ketika kamu sedang belajar memperbaiki kesalahan, jangan sibuk mencari pembenaran. Ketika kamu sedang bangkit dari keterpurukan, tak perlu menjelaskan kepada semua orang bahwa kamu sedang bangkit. Karena penjelasan seringkali hanya untuk memuaskan ego, bukan untuk memperkuat fondasi diri. Sikap ini bukan berarti antisosial atau menutup diri. Ini tentang memahami bahwa validasi dari luar bukanlah bahan bakar yang sehat untuk pertumbuhan jangka panjang. Ketika kamu mulai bergantung pada pengakuan, kamu akan mudah goyah saat pengakuan itu tidak datang. Tapi jika kamu bertindak dengan kesadaran, maka keberhasilan akan menjadi efek samping dari integritas, bukan hasil dari pencitraan. Kita lanjut ke sikap kelima, mengembangkan ketekunan diam-diam. Banyak orang ingin segera membuktikan diri, membalikan keadaan secepat mungkin.
Tapi filosofi Stoik tidak pernah menjanjikan jalan instan. Ketekunan adalah salah satu pilar yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan. Ketika kamu diremehkan karena belum mencapai sesuatu, tahan godaan untuk menunjukkan hasil instan. Fokuslah pada proses. Karena hanya mereka yang mencintai proses yang bisa bertahan saat hasil belum tampak. Bayangkan kamu sedang menanam sebuah pohon. Tidak semua orang akan melihat akar yang kamu tanam. Mereka hanya akan menilai dari tinggi batangnya, dari rindangnya daun. Tapi kamu tahu bahwa yang paling penting ada di bawah permukaan. Itulah dirimu. Dan hanya kamu yang tahu seberapa dalam kamu sedang menggali kekuatan itu. Ketekunan bukan soal kecepatan, tapi soal kejelasan arah. Banyak orang berlari tanpa arah hanya karena ingin segera dilihat berhasil. Tapi orang yang tenang dan sabar, tahu bahwa kecepatan tidak akan pernah menggantikan arah. Maka bersabarlah dalam ketekunanmu. Karena dunia bisa saja mengejekmu saat kamu lambat, tapi dunia juga tak akan bisa menghentikanmu saat kamu kokoh. Sikap selanjutnya, yang keenam, membawa kita pada satu poin yang sering dilupakan, memelihara kehormatan diri tanpa perlu merendahkan orang lain. Ketika kamu diremehkan, salah satu reaksi alamiah manusia adalah ingin balas meremehkan. Tapi disitulah jebakan sesungguhnya. Karena saat kamu mulai menggunakan bahasa yang sama dengan mereka, kamu kehilangan keunggulan yang seharusnya kamu miliki. Kehormatan diri bukan dibuktikan dengan menjatuhkan balik. Kehormatan itu hadir saat kamu tetap menjaga cara bicaramu, menjaga sikapmu, bahkan saat orang lain sudah kehilangan kendali atas mulut dan pikirannya. Tidak mudah, memang. Tapi itu adalah jalan elegan yang membedakan kekuatan dari kekasaran. Dalam catatan Seneca, ia menulis bahwa manusia paling kuat bukanlah yang bisa membalas dengan lebih tajam, tapi yang bisa menahan diri dari kebencian saat ia punya peluang untuk membalas. Menahan diri bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu tidak ingin membawa luka lebih jauh dari tempat asalnya. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang berhadapan dengan mereka. Kamu sedang membentuk dirimu. Jika kamu merenung sejenak, kamu akan sadar bahwa orang yang meremehkanmu sebenarnya sedang berbicara dari ruang sempitnya sendiri. Mereka mungkin berbicara dari rasa iri, dari luka masa lalu, atau dari persepsi dangkal. Tapi kamu tidak harus masuk ruang sempit itu hanya untuk dianggap kuat. Kamu bisa tetap berdiri di ruang yang luas. Ruang kesadaran. Ruang kendali diri. Ruang yang tidak berebut pengakuan, tapi sibuk membangun kedalaman. Dan inilah yang membawa kita pada sikap ketujuh, yang sangat khas dari filosofi Stoik, mengalihkan fokus dari penilaian luar ke kualitas batin. Dunia hari ini terlalu sibuk dengan citra. Terlalu banyak yang merasa harus terlihat hebat, daripada sungguh-sungguh menjadi hebat. Tapi kamu bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang sepi, tapi bermakna. Jalan yang tidak banyak disorot, tapi kokoh dari dalam. Ketika kamu fokus pada kualitas batin seperti kejujuran, ketulusan, kerja keras, dan kesederhanaan, kamu akan membangun reputasi yang lebih tahan lama daripada pencitraan luar. Karena kualitas batin tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa dibuktikan lewat waktu dan konsistensi. Dan menariknya, saat kamu benar-benar fokus membangun kualitas batin, kamu akan merasa bahwa ucapan merendahkan dari luar menjadi semakin tidak relevan. Mereka mungkin masih ada, tapi mereka tidak punya tempat lagi dalam pikiranmu. Karena pikiranmu sudah sibuk dengan hal-hal yang lebih besar. Sampai di titik ini, mari kita merenung kembali. Mungkin kamu sedang menghadapi seseorang yang terus merendahkan pilihanmu. Mungkin mereka menertawakan mimpimu. Menganggap langkahmu terlalu kecil, atau terlalu lambat. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kamu tidak sedang berjalan untuk mereka. Kamu sedang berjalan untuk menjadi dirimu sendiri yang utuh. Tuliskan satu tindakan yang akan kamu lakukan minggu ini untuk membalas hinaan tanpa kata. Bukan untuk pamer, tapi sebagai komitmen. Sebagai bukti bahwa kamu bukan hanya menyerap ilmu ini, tapi mulai menghidupkannya. Tindakan itu bisa sesederhana menyelesaikan satu tugas yang tertunda, atau menyusun ulang rencana jangka panjangmu. Apapun itu, pastikan itu adalah pilihan yang tenang, bukan reaksi yang terburu-buru. Dan jika kamu masih merasa terguncang oleh komentar orang lain, ingatkan dirimu bahwa itu bukan refleksi tentang siapa kamu, tapi hanya gambaran dari ketidaktahuan mereka. Jangan habiskan energimu menjelaskan kepada orang yang memang tidak ingin memahami. Kita akan masuk ke bagian ketiga setelah ini. Bagian penutup yang akan membahas bagaimana mengubah pengalaman direndahkan menjadi kekuatan jangka panjang. Kita akan bicara tentang keteguhan, tentang membentuk nilai,
dan tentang bagaimana kamu bisa tetap bertumbuh tanpa pernah kehilangan kendali atas dirimu. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada suara yang keras, tapi pada jiwa yang tenang. Tidak pada keberanian membalas, tapi pada keteguhan untuk tidak tergoyahkan. Jika kamu sudah sejauh ini, kamu bukan lagi penonton biasa. Kamu adalah seorang pencari. Dan pencari sejati tidak berhenti saat jawaban belum ditemukan. Ia terus berjalan. Dalam senyap, dalam makna, dalam keyakinan. Lanjutkan ke bagian ketiga. Kita akan tutup dengan simpulan yang akan memantapkan arah langkahmu ke depan. Bukan untuk membalas mereka yang merendahkanmu, tapi untuk menjadi seseorang yang tak bisa lagi direndahkan. Jika kamu masih berada di sini, izinkan saya mengatakan satu hal yang sederhana namun penting. Kamu bukan orang yang mencari pengakuan murah. Kamu sedang memeriksa ulang cara berpikirmu, merevisi sikapmu, dan secara sadar memilih jalan yang tidak bising tapi penuh daya. Dan kalau kamu merasa tersentuh, bukan karena kata-kata ini dibuat menyentuh, melainkan karena kamu sedang bertemu dengan dirimu sendiri yang lebih jernih. Pada 2 bagian sebelumnya, kita telah menyusuri 6 sikap dalam menghadapi orang yang meremehkan. Kita belajar untuk tidak bereaksi secara emosional, membalas dengan karya, menjaga martabat, dan memfokuskan diri pada kualitas batin. Semua itu membentuk fondasi yang kuat. Tapi ada 2 sikap terakhir yang akan melengkapi bangunan ini. Bukan hanya sebagai alat menghadapi orang lain, melainkan sebagai peta dalam membangun ketahanan mental jangka panjang. Mari kita mulai dengan sikap ke-7, mengubah luka menjadi nilai hidup. Setiap manusia pernah direndahkan. Tapi tidak semua orang mampu mengolah pengalaman itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Banyak yang terjebak dalam luka, mengasah kemarahan, bahkan menjadikannya identitas. Tapi ada pula yang memilih menanam luka itu dalam tanah, menyiraminya dengan kesadaran, lalu membiarkannya tumbuh menjadi prinsip hidup yang dalam. Filosofi Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menghapus rasa sakit. Ia tidak menyangkal bahwa penolakan itu menyakitkan, atau bahwa diremehkan itu bisa membuat hati terguncang. Tapi Stoik memberi kita ruang untuk mengolah rasa itu. Ia mengubah penderitaan menjadi bahan bakar untuk kebijaksanaan. Bukan dengan memaksakan diri untuk kuat, tapi dengan menerima kenyataan, lalu bertanya, apa pelajaran dari semua ini? Luka yang tidak disadari akan terus menyakiti. Tapi luka yang diolah bisa menjadi fondasi nilai yang abadi. Mungkin kamu pernah dihina karena berasal dari keluarga biasa. Mungkin kamu pernah dianggap tak berguna karena latar belakangmu. Tapi kamu bisa mengubahnya menjadi prinsip, bahwa kamu tidak akan meremehkan orang lain hanya karena mereka berbeda darimu. Nilai ini bukan reaksi emosional. Ia lahir dari proses pemurnian. Nilai hidup yang lahir dari luka akan lebih tajam, karena ia tidak didikte oleh teori. Ia datang dari kenyataan. Maka, setiap kali kamu merasa sakit hati karena diremehkan, jangan hanya bertahan. Tanyakan, apa nilai yang bisa kamu ambil dari rasa sakit ini? Apa prinsip yang akan kamu pegang agar kamu tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu? Orang yang memiliki nilai hidup tidak mudah diombang-ambingkan komentar. Ia tenang, bukan karena tak punya luka, tapi karena lukanya sudah berubah menjadi kompas. Dan akhirnya, kita sampai pada sikap ke-8, sekaligus penutup dari seluruh perjalanan ini, berdamai dengan penilaian orang lain, dan menetap dalam ketenangan batin. Ini adalah titik tertinggi dari pendekatan Stoik. Sebuah sikap di mana kamu tidak lagi tergoda untuk membalas, tidak lagi lelah mencari pembuktian, dan tidak lagi terjebak dalam perang batin. Kamu menerima bahwa akan selalu ada orang yang meremehkanmu. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak bisa mengatur lidah orang lain. Tapi kamu bisa memilih apa yang akan kamu dengar. Kamu tidak bisa menghentikan semua komentar miring. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak hidup berdasarkan komentar-komentar itu. Ketenangan batin bukan dicapai dengan mengubah dunia luar. Ia hadir ketika kamu berhenti menaruh harga dirimu pada penilaian orang lain. Ketika kamu menyadari bahwa dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Zeno, pendiri filsafat Stoik, kehilangan seluruh hartanya dalam sebuah kecelakaan kapal. Tapi dari kehilangan itu, ia menemukan filsafat. Ia tidak tenggelam dalam amarah atau dendam. Ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari hartanya, cara hidup yang memberinya makna. Kita pun bisa begitu. Kita bisa menjadikan penolakan, ejekan, bahkan hinaan sebagai pintu masuk ke dalam diri kita yang lebih kuat. Tapi syaratnya satu, kita harus berani menetap di dalam. Tidak lari, tidak bereaksi, tidak tergesa membuktikan apa-apa. Kita telah membicarakan 8 sikap Stoik dalam menghadapi peremehan.
Tapi sebenarnya, semua itu bermuara pada satu hal, kemenangan atas diri sendiri. Karena sejatinya, yang harus kita menangkan bukanlah perdebatan dengan orang lain, tapi dialog dalam diri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah aku akan hidup berdasarkan opini orang, atau berdasarkan nilai yang kuyakini? Apakah aku membentuk diriku berdasarkan komentar, atau berdasarkan kesadaran? Jawaban dari pertanyaan ini tidak selalu mudah. Tapi ia menentukan arah hidup kita. Mungkin kamu merasa, mengabaikan komentar orang itu terlalu pasif. Tapi justru disitulah letak kekuatan stoik. Ia bukan tentang pasif. Ia tentang pemilihan reaksi yang sadar. Ia bukan tentang diam karena takut, tapi diam karena tahu bahwa banyak hal tidak perlu dijawab. Kita tidak diam karena kalah. Kita diam karena tahu kapan energi harus dikeluarkan dan kapan dijaga. Di bagian akhir ini, mari kita kembali pada dirimu sendiri. Bukan pada mereka yang menghina. Bukan pada mereka yang menyepelekan. Tapi pada dirimu, yang sedang membangun ulang cara pandangmu terhadap hidup. Coba renungkan satu hal, seberapa sering kamu menilai dirimu hanya karena perkataan orang? Seberapa sering kamu menunda langkah, hanya karena takut diremehkan? Jika jawabannya sering, maka ini waktunya mengembalikan kendali ke tanganmu sendiri. Waktunya mengingatkan dirimu bahwa kamu tidak ditentukan oleh komentar. Bahwa kamu bisa bergerak tanpa harus mendapat persetujuan. Bahwa kamu boleh gagal, asalkan kamu belajar. Bahwa kamu boleh lambat, asalkan kamu tetap berjalan. Karena pada akhirnya, tidak penting apakah orang lain percaya padamu. Yang penting adalah apakah kamu percaya pada dirimu sendiri. Dan percaya pada diri sendiri bukan soal keyakinan tanpa dasar. Tapi keyakinan yang dibangun dari kesadaran, dari proses yang tidak terlihat, dari kejujuran yang tidak diumumkan. Jika kamu ingin menang dalam hidup, menangkanlah dulu keheningan di dalam pikiranmu. Karena ketika batinmu tenang, dunia luar tak lagi bisa menjatuhkanmu. Kamu tetap bisa terluka, tapi kamu tidak hancur. Kamu tetap bisa kecewa, tapi kamu tidak kehilangan arah. Inilah cara elegan menghadapi peremehan. Bukan dengan perlawanan terbuka, tapi dengan kekokohan batin yang tak goyah. Bukan dengan menunjukkan siapa kita, tapi dengan menjadi siapa kita. 8 sikap stoik ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dilatih, untuk diulang, untuk dijadikan jalan hidup. Dan meskipun jalannya tidak instan, tapi ia pasti. Karena ia membawa kita pada tempat yang tidak bisa dibeli dengan tepuk tangan, kedamaian. Jadi, ketika nanti ada lagi orang yang meremehkanmu, ucapkan terima kasih dalam hati. Bukan karena mereka benar, tapi karena mereka telah memberimu kesempatan untuk memperkuat prinsipmu. Dan dari sana, kamu bisa berjalan lebih tenang, lebih pasti, lebih dalam. Bukan untuk menang di depan orang, tapi untuk menang di dalam dirimu sendiri. Dan itu, jauh lebih berharga. Terima kasih telah berjalan sejauh ini bersama kami. Jika kamu menemukan ketenangan dalam perjalanan ini, itu karena ketenangan itu sudah ada dalam dirimu. Kami hanya mengingatkanmu kembali. Tetaplah melangkah. Tetaplah sadar. Dan tetaplah kuat dalam keheningan. Karena dari keheningan itulah, kamu akan benar-benar mendengar siapa dirimu. Sampai jumpa di pemikiran berikutnya.